Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita menjadi lebih bijak, sehingga kita boleh berlaku baik, terlebih sebagai warga negara terhadap pemerintah, supaya kita boleh hidup dengan tenang, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian: karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita hari ini ingin mengajak kita atau berbicara kepada kita tentang ketaatan dan kepatuhan kita sebagai warga negara. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara, orang-orang yang percaya terhadap negara ini? Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi orang atau warga negara yang baik bagi pemerintah. Kita harus patuh dan taat kepada pemerintah. Dan jangan pernah berlaku tidak baik kepada pemerintah. Karena kita tahu saudara-saudara bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan atau tidak dibangkitkan oleh Allah. Jadi Allah lah yang menetapkan dan membangkitkan setiap pemerintah. Sekalipun mungkin pemerintah itu bukan orang yang percaya sama seperti kita. Tetapi bahwa sekalipun mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini melalui Rasul Paulus bahwa setiap pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan, adalah bagian daripada Allah untuk menyatakan hal-hal yang baik kepada kita. Makanya kita dimintakan untuk taat dan patuh kepada mereka. Karena tidak ada pemerintah yang berusaha untuk merancangkan yang tidak baik bagi warganya. Tidak ada pemerintah yang berkeinginan untuk menjadi pemerintah yang kejam bagi warganya, termasuk kepada orang-orang yang percaya. Dalam hal ini Paulus mengungkapkan kepada kita sikap pemerintah atau sikap kita kepada pemerintah adalah dalam rangka sikap hal yang positif. Paulus mengingatkan kita, saudara-saudara, tentang pemerintah, bahwa pemerintah di sini adalah pemerintah yang positif, pemerintah yang ideal, pemerintah yang baik. Kenapa Paulus mengangkat hal-hal yang positif tentang Tuhan? Bahwa dia mengangkat hal-hal yang positif-positif saja, tidak ada berbicara soal yang negatif. Bahwa pemerintah itu adalah pemerintah yang baik, bahwa pemerintah itu adalah pemerintah yang dibangkitkan dan ditetapkan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Supaya setiap kita, saudara-saudara, boleh berpikir positif tentang pemerintah. Dan jangan berpikir negatif sehingga kita berupaya untuk melakukan pembangkangan, bahkan perlawanan terhadap pemerintah. Ini yang tegas sekali Rasul Paulus mau ingatkan kepada kita. Sekalipun terus terang ada begitu banyak pemerintah yang berlaku curang, berlaku tidak adil, bahkan kejam. Apalagi ketika abad-abad pertama kekristenan itu, kaisar-kaisar itu begitu kejamnya. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa setiap pemerintah itu adalah bagian
daripada rencana Allah itu sendiri. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah itu merancangkan keteraturan. Pemerintah itu merancangkan kebaikan dan membuat peraturan demi peraturan bagaimana supaya mendatangkan sukacita, mendatangkan kesejahteraan kepada setiap masyarakat termasuk orang-orang yang percaya. Jadi oleh karena itu kita itu harus patuh dan taat kepada pemerintah. Di satu sisi, upaya pemerintah untuk mendatangkan kebaikan, maka dia akan lakukan aturan-aturan yang tertentu supaya jangan sampai ada orang yang melanggar aturan itu. Ketika setiap masyarakat mengikuti aturan yang pemerintah buat, maka kehidupan kita akan berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang tentram, kondisi yang aman, dan kondisi yang kondusif. Sehingga setiap orang itu akan merasa nyaman, tentram, dan hidup damai dalam sebuah negara. Tetapi ada kalanya memang pemerintah untuk menciptakan kebaikan itu, dia harus mempergunakan pedang, mempergunakan tangan besi untuk menghancurkan setiap orang-orang yang berlaku jahat, untuk setiap orang-orang yang berlaku tidak baik, untuk orang-orang yang melakukan apa yang melanggar dari aturan-aturan pemerintah. Makanya dikatakan tadi, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang melawan aturan daripada pemerintah itu, maka mereka harus takut. Karena pemerintah itu sendiri memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk melakukan hukuman kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan penggunaan pedang. Pedang itu lambang daripada hukuman mati, lambang daripada hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang-orang yang melawan aturan itu sendiri. Jadi orang-orang yang melawan aturan pasti pemerintah akan menggunakan pedangnya. Pemerintah akan menggunakan kuasanya supaya orang-orang yang berlaku jahat itu jangan sampai merusak negara itu. Jangan sampai merusak kebaikan itu. Jangan sampai menghancurkan kenyamanan, kedamaian daripada setiap masyarakat. Makanya bagi orang Kristen, kita tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita berlaku baik. Karena tidak akan mungkin pemerintah akan berlaku curang kepada kita kalau kita sendiri berlaku baik terhadap siapapun, terlebih kepada pemerintah. Kalau setiap orang-orang percaya taat akan hukum, melakukan sesuai dengan hukum Tuhan, hukum pemerintah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Pemerintah pun tidak akan berlaku curang, sekalipun ada saja situasi yang tidak netral, ya. Ada situasi yang kadang-kadang memang pemerintah juga ada kecurangan-kecurangan tertentu, apalagi terhadap kaum orang-orang yang minoritas, tidak adil. Tetapi ya, di satu sisi itulah yang menjadi bagian dan pemikiran yang baik kepada kita, dan juga bagian daripada doa kita, supaya kita berdoa kepada setiap pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa supaya mereka takut akan Tuhan. Itu. Jadi sebagai warga negara, sebagai orang-orang percaya, tugas kita berdoa kepada setiap penguasa, kepada setiap pembesar-pembesar, raja-raja, supaya mereka berlaku adil dalam setiap pemerintahan mereka. Saudara-saudara, kita harus ingat, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jangankan pemerintah, Allah sendiri pun akan membalaskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan Allah memakai pemerintah itu untuk menjadi alatnya.
melakukan hukuman kepada kita. Jadi jangan kira bahwa hanya pemerintah yang akan berlaku jahat kepada kita kalau kita melawan aturan-aturan. Tuhan sendiri pun pasti akan melakukan hukuman kepada kita. Jadi cara berpikir kita adalah berpikir yang positif tentang pemerintah. Sekalipun kalaupun ada pemerintah yang diskriminatif, ada pemerintah yang curang, ada pemerintah yang tidak adil, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka juga akan berlaku dengan baik dan takut akan Tuhan. Ya, ada saatnya memang kita menjadi harus pengkritik pemerintah. Kalau bila sesuatu kita tidak diperbolehkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya rasul-rasul ya ketika mereka dilarang untuk memberitakan Injil sama seperti Rasul Paulus ya. Pemerintah sudah mengingatkan supaya dia jangan memberitakan Injil, tapi jawabnya, kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada pada pemerintah itu sendiri. Jadi di situ sikap kita jelas. Makanya jangan mau berpikir negatif dulu. Berpikir positif saja, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga kita boleh taat dan boleh setia kepada pemerintah kita, sehingga kita juga akan berada dalam keadaan yang tenang, nyaman, penuh sukacita. Tentang iman kita, saudara-saudara, kita terus harus berjuang bagaimana supaya pemberitaan Injil boleh sampai kepada setiap orang. Kalau ada pemerintah yang mengaturkan hal-hal yang tidak berkenan kepada akan tersebarnya Injil itu sendiri, maka konsekuensi sebagai orang percaya, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Semoga firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita sebagai warga negara, menjadi warga negara yang baik. Taat akan aturan, bayar pajak, dan tinggal sesuai dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah. Maka hidup kita akan dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman dan damai sejahtera. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita supaya kita terus boleh berbuat baik. Sama seperti yang dikatakan dari ayat yang ke-3 Roma 13 ini. Dia katakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Itu. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pemerintah pun juga pasti akan memuji kita sebagai warga negara yang baik. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.